Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Budi Rahayu, NIM 08474558, Prodi Sistem Informasi UPBJC Yogyakarta. Jadi video kali ini saya ingin membuat tugas 2, yaitu mengenai fungsi-fungsi direktori pada sistem komputer. Langsung saja ke praktiknya, pembahasannya. Yang pertama ada CD. Jadi fungsi direktori ini untuk menampilkan direktori yang berada saat ini. Pada CMD ada direktori default, yaitu user TCCS. Maka akan muncul user tersebut pada saat menggunakan direktori CD. Yang kedua ada CLS. CLS ini fungsinya untuk menghapus teks yang sudah berjalan sebelumnya. Yang ketiga ada CLS space. Ini untuk mengetahui tentang apa itu CLS, dan di sini tertera clear the screen, yang artinya untuk menghapus layar yang sudah ada. Yang keempat ada dir dir ini fungsinya untuk membuat daftar, untuk menampilkan daftar isi direktori. Maka fungsi dari dir slash tanda tanya ini untuk fungsi apa saja yang bisa digunakan dalam dir, maka muncullah seperti ini. Selanjutnya ada ipconfig. Ipconfig ini untuk menampilkan konfigurasi jaringan yang ada pada komputer. Ada IP address, subnet mask, dan gateway. Selanjutnya ada ipconfig all. Ini fungsinya sama seperti ipconfig, tapi pada ipconfig all ini lebih kompleks. Ada IP, subnet mask, ada DNS server, DNS server, dan lain sebagainya. Makanya intinya fungsi ini lebih lengkap. Fungsi ini sama seperti ipconfig, tapi lebih lengkap. Selanjutnya ada ipconfig release. Isi dari ipconfig release ini untuk melupakan IP, atau bisa juga digunakan untuk melupakan jaringan pada komputer. Selanjutnya ada ipconfig renew. ipconfig renew ini untuk memperbarui IP, kebalikan dari release. ipconfig release, kalau release untuk melupakan, kalau renew untuk memperbarui. Selanjutnya ada ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini fungsinya untuk menampilkan cache DNS pada sistem Windows. Selanjutnya ada ipconfig flush DNS.
Untuk Flash DNS ini fungsinya kebalikan dari display DNS. Display DNS untuk menampilkan CC DNS, kalau Flash DNS untuk menghapus CC DNS. Selanjutnya ada IP config register DNS. IP config register DNS ini berfungsi untuk mendaftarkan DNS yang saat ini sedang berjalan. Selanjutnya ada ping. Ping ini berfungsi untuk mengirim paket ke jaringan. Di sini saya mengambil contoh untuk mengirim paket ke google.com. Nah, di sini statusnya adalah replay yang menunjukkan bahwa paket tersebut sampai ke host, bisa sampai ke tujuan, yaitu ke google.com. Selanjutnya ada netstat. Fungsi dari netstat ini adalah untuk menampilkan koneksi internet yang saat ini sedang aktif atau sedang berjalan. Selanjutnya ada tracer. Fungsi dari tracer ini adalah untuk melacak seluruh paket yang digunakan. Misalkan di sini saya ingin melacak paket ke 888 ke Google, misalnya ke 888. Nah, pada video kiri ini akan ditampilkan untuk sampai ke Google atau ke 888 paket melalui hop mana saja, atau ya hop. Nah, di sini tertulis mulai dari gateway, kemudian naik ke atas sampai ke DNS Google, yaitu 888. Selanjutnya ada PubG. PubG ini mempunyai fungsi untuk melacak seluruh paket seluruh jaringan dan untuk mengukur waktu pulang pergi paket ke host jaringan. Selanjutnya ada NS Lookup. NS Lookup ini berfungsi untuk menanyakan nama dari domain server DNS. Misalkan saya ingin menanyakan nama dari domain server DNS yang saya gunakan pada komputer, yaitu 192.168.87.1. Maka di sini akan tertulis nama server DNS dan IP address DNS server. Selanjutnya ada NetSH.
Fungsi dari NetSH ini adalah untuk mengkonfigurasi dan untuk memantau pengaturan jaringan. Untuk isi dari directory ini ada beberapa, yaitu seperti yang ada di sini. Ada beberapa fungsi pada NetSH ini. Selanjutnya ada root, di mana fungsi dari root ini adalah mengelola tabel rute jaringan pada sistem Windows. Bisa untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah rute ke tujuan jaringan. Untuk yang terakhir ada net. Net ini berfungsi untuk mengelola jaringan dan koneksi pada sistem Windows. Misalkan ada account, komputer, config, continue, file, group, help, ya semuanya pokoknya sudah tertera di sini. Ada sintaks apa saja yang bisa digunakan pada perintah net ini. Jadi itulah isi direktori pada sistem komputer. Di sini saya pada sistem komputer khususnya saya sebagai contoh saya praktekkan menggunakan CMD yang sudah saya praktekkan tadi. Jadi sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.